Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nah, anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna azan, ya. Tentang makna azan. Apa itu azan? Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Itu azan. Mudah kan dihafal, mudah diingat. Azan, jadi azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun iqomah atau yang biasa kita katakan qomat, itu adalah panggilan untuk segera berdiri melaksanakan sholat. Jadi bedanya cuma sedikit, cuma 2 kata saja, ya. Jadi kalau qomat itu ada kalimat segera berdiri, itu. Jadi perbedaannya itu saja. Jadi kalau azan, contohnya ketika kita sedang beraktivitas, nah kita diseru, dipanggil untuk bersiap-siap menuju masjid bagi laki-laki atau bagi perempuan untuk ke rumah, ya, melaksanakan sholat. Itu menyeru untuk melaksanakan sholat. Adapun iqomah atau qomat itu segera berdiri. Jadi waktu sholat sudah datang, sudah waktunya kita melaksanakan sholat. Nah, itu perbedaan antara azan dan iqomah. Kemudian sekarang lafaznya, ya, kebanyakan dari teman-teman hanya hafal lafaz iqomah dan tidak hafal lafaz azan. Padahal sama saja, tidak jauh beda antara lafaz iqomah, lafaz qomat dan lafaz azan. Coba kita lihat lafaz qomat. Nah, ini lafaz qomat, ya. Cuman simpel, cuman ini aja. Satu kali. Coba kita bacakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, kebanyakan yang hafal cuman ini saja. Azannya tidak hafal, padahal sama saja. Kalau hafal qomat, pasti hafal azan. Soalnya tidak jauh berbeda. Hanya kalimat qad qamatis sholahnya dihapus, dan kalimat yang di atas qad qamatis sholahnya itu ditambah menjadi 2 kali, hanya itu saja, ya, tidak lebih. Coba kita lihat lafaz azan. Ini lafaz azan. Nah, ini lebih sedikit malah, ya. Nah, coba kita praktekkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 2 kali. Ya, yang tadinya 1 kali sekarang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, jadi yang tetap 1 kali itu yang terakhir, ya. Yang dari Allahu akbar, Allahu akbar dan la ilaha illallah itu tetap 1 kali. Dan lafaz ini harus benar, pengucapannya harus benar, ya. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, itu pun juga harus benar. Nah, azan juga harus benar lafaznya, panjang pendeknya juga harus benar, ya. Kebanyakan kita suka mendengar muadzin itu keliru dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya. Mereka terkadang membacakan asyhadu alla ilaha illallah, la-nya pendek. Ini keliru dan ini salah fatal, ya. Keliru, salahnya fatal. Kenapa? Lam di sini artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita pendekkan menjadi lam taukid,
atau yang kalau bahasa kita lam penguat, la ilaha illallah contohnya gitu, asyhadu alla ilaha illallah kan gitu, kebanyakan yang salah, asyhadu alla ilaha illallah artinya malah kebalikannya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya selain ilah itu adalah Allah. Jadi afan artinya berarti asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi sesungguhnya yang nama Tuhan itu selain Allah. Ya, ini salah fatal, makanya jangan sampai keliru pengucapannya dan pengucapan lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke doa azan ya. Jadi doa azan itu ada dua. Doa azan ada dua. Pertama, doa ketika mendengarkan azan, dan yang kedua doa setelah mendengarkan azan ya. Saya ulang. Doa azan itu ada dua. Ada doa ketika mendengarkan azan, ada doa setelah mendengarkan azan. Kita jelaskan satu dulu. Doa ketika mendengarkan azan itu simple doanya, mudah dihafal doanya. Apa? Doanya hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin, itu saja ya. Jadi doa ketika mendengarkan azan hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Contohnya ketika kita mendengar muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan, setelah itu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang lainnya asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu juga sama, kita ucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'ala shalah. Nah, ini pengecualian kalimat tersebut. Dua kalimat ini, hayya 'ala shalah dengan hayya 'alal falah. Ini pengecualian. Kita melafazkan atau kita mengucapkan doanya la haula wala quwata illa billah. Nah, ini harus hafal doa ini. Pendek ya. Jadi kalau kita mendengar hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ustaz ulang ya pelan-pelan, Ustaz ulang pelan-pelan. Doanya la haula wala quwata illa billah. Itu doanya. Doa ketika mendengar dua kalimat ini, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Nah itu tentang doa ketika mendengar azan. Nah yang lainnya doa setelah mendengarkan azan nanti kita sebutkan, kita jelaskan di pertemuan setelahnya. Salam.